Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Umat Tuhan, kita sedang berbicara pada bagian yang ketiga, hari masuk dalam persediaan Tuhan, entering into the provision of God. Umat Tuhan, penyediaan Tuhan itu tanpa batas. The provision of God unlimited, unmeasured. Penyediaan dari Tuhan tanpa batas, tanpa ukuran. Amen. Tergantung dari siapa yang mau mengakses kepada kebutuhan. Penyediaan yang mensuplai semua kebutuhan kita. Itulah sebabnya hari ini kita bahas tentang berbicara adalah tindakan melakukan pada iman kita. Berbicara itu bukan sekedar bicara, tapi berbicara adalah tindakan atau perbuatan iman kita. Memang iman itu bukan berkata-kata, tapi berkata-kata adalah indikasi bahwa kita orang beriman. Karena itu bicaralah pada gunung kita. Amen. Gunung kehidupan kita. Bicara. Gunung persoalan kita. Bilang di kiri kanan, itu gunung kamu. Coba kasih keluar fotonya tadi. Bilang di kiri kanan, bicara kepada gunung kamu. Saudara perhatikan ini. Kalau Anda tidak bicara dengan gunung kamu yang berbicara kepada kamu. Saudara lihat kemarin ada gunung batu atau gunung tanah berbicara kepada orang-orang di perjalanan Kupang Soe, saudara kekasih. Itu gunung seolah-olah berpindah. Dengar, saya mendapatkan pengertian yang sederhana ketika melihat video itu. Kalau kita tidak berbicara kepada gunung kita yang berbicara kepada kita. Kalau gunung yang berbicara kepada kita, kita yang tersingkir. Kalau kita berbicara kepada gunung yang tersingkir. Gunung persoalan kita, Matius 17 ayat 20 dikatakan, katakan kepada gunung ini. Bilang apa saudara yang kasih? Katakan kepada gunung ini, bilang apa? Pindahlah dari sini ke sana, dan gunung itu akan berpindah. Mungkin orang Soe lagi berdoa dan dia tunjuk-tunjuk saya, pindah gunung, tahu-tahu gunung itu pindah. Saya kurang mengerti. Tapi yang jelas Yesus bilang, bicara kepada gunung. Itu bukan sekadar gunung batu atau gunung tanah, tapi gunung visi saudara, gunung impian saudara, gunung persoalan saudara, gunung kebutuhan saudara, gunung penyakit kalau ada, haleluya, amen. Gunung konflik, haleluya, amen. Gunung proyek saudara, gunung rumah saudara yang belum selesai, gunung tanah saudara yang sudah ada tapi belum terbangun, gunung fondasi saudara yang sudah terbangun tapi belum terbangun. Itulah sebabnya dari tempat ini saya deklarasikan, saya perkatakan bahwa Anda dan saya pembangun 4 legasi untuk Indonesia. Dari tempat ini Kupang go, misi dan jiwa-jiwa dimenangkan. Dari tempat ini Kupang prosper, bukan saja TBMR tapi yang lain akan segera menyusul. Dari tempat ini saya katakan ada Kupang healthy, olehmu dan anak-anakmu kita membangun satu pelayanan yang sehat, jasmani dan rohani. Kupang healthy. Tapi juga dari tempat ini ada Kupang wise. Muncul orang-orang majus dari timur, bukan saja dari timur tengah, dari Indonesia, dari kota Kupang, dari selatan. Ada nino-nino atau nano-nano yang lain. Haleluya. Saya deklarasikan 4 legasi didonatur oleh saya dan saudara. Amen. Katakan, saya diberkati untuk mewujudkan 4 legasi. Come on. Yes you are. Yes you are. Dia bilang berbicara. Kalau kita tidak berbicara, tidak ada yang jadi. No talking, nothing happen. Something happen when you talk. Haleluya. Akan tiba waktunya ketika kita harus berbicara, berhenti berbicara kepada gunung tentang hidup, tapi mulailah kita berbicara kepada gunung kita tentang Tuhan. Berhenti bicara kepada Tuhan, gunung persoalan saya begitu banyak, gunung kebutuhan saya begitu besar. Berhenti dan mulai katakan kepada gunung persoalanmu, Tuhanku lebih besar dari engkau. Penyediaan Tuhan lebih dari kebutuhan saya. Penyediaan Tuhan tersedia untuk 1000 generasi.
Amen. Umat Tuhan, itulah yang dimaksudkan gunung. Persoalan kita, sakit penyakit kita, masalah kita, tantangan, rintangan, hambatan, kebutuhan kita. Dan 4 legasi saya sudah perkatakan, dan saudara berkata-kata, haleluya, amin. Bahkan saya berkata kepada gunung kebutuhan yang sedang kita bangun di atas. Di depan sana lantai kedua, di sini adalah lantai ketiga, haleluya. Amin. Saudara, kita memperkatakan supaya gunung penghalang disingkirkan, gunung penyediaan datang. Amin. Ketika kita menyatakannya, saudara kekasih, kuasa dan kedaulatan Tuhan ditegaskan dalam kesetiaan Tuhan. Dan ketika kita berdiri atas kesetiaan dan kedaulatan Tuhan, firman Allah tidak pernah gagal. Janjinya seperti sungai yang mengalir akan datang dan melawat kita. Saudara ingat, Goliat itu menakutkan bagi seluruh bangsa Israel dengan memakai senjata yang namanya ketakutan. 1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan 11, pula kata orang Filistin itu atau Goliat, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, head to head, face to face fighting. Goliat menantangnya muka dengan muka. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin atau Goliat itu, apa yang terjadi saudara kekasih? Coba baca. Sangatlah ketakutan. Umat Tuhan, senjata musuh adalah intimidasi, teror. Itulah cara musuh saudara kekasih untuk beroperasi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 menegaskan apa yang dikatakan oleh Goliat. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis Goliat berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dengar, orang yang berkata-kata, iblis tidak dapat melawat dia. Orang yang memperkatakan firman, iblis tidak berani mendekati dia. Iblis akan minta maaf. Maaf bos, salah omong, salah menghadap. Saudara kalian, kenapa? Karena dia mencari orang yang dapat, orang yang diam dan bisu akan menjadi mangsa yang empuk dari iblis. Itulah sebabnya jangan diam, berkata-katalah. Jangan menyerah, berkata-katalah saudara. Musuh kita berkeliaran seperti singa dikatakan tadi. Dia mengaum, artinya dia mengintimidasi. Anakmu gagal, karirmu tidak maju, kebutuhanmu tidak akan terpenuhi. Lihat si A, si B gagal, kamu nanti akan menyusul kegagalan. Ketika dia menyampaikan kegagalan, kamu menyampaikan keberhasilan. Fighting of the word, berkelahi, berperang dengan perkata-kata. Ketika dia mengaum, saudara kekasih, Saul dan seluruh bangsa Israel menjadi takut. Karena mereka tidak mempercayai Allah yang hidup. Tapi ada seseorang bernama Daud. Daud berkata, hari ini juga aku akan menyerahkan dagingmu kepada makanan binatang. Dengar saudara kekasih, Daud menggunakan perkataannya, bukan menggunakan fisiknya. Fisiknya kecil, tapi perkataannya mengandung iman. Bukankah perkataan iman menaklukkan dunia? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Coba taruh tangan dan katakan, roh dalam saya lebih besar dari kebutuhan saya di dunia ini. Roh dalam diri saya lebih besar dari roh sakit penyakit. Roh dalam diri saya lebih besar dari roh stres dan putus asa. Roh dalam diri saya roh pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Umat Tuhan, semua otoritas di bawah langit dan di bawah bumi adalah milik Allah. Amin. Dan kita adalah anak-anaknya. Yang anak-anak Tuhan katakan amin. Karena kita, we are the sons. Kita putra-putranya. Maka kita telah menerima otoritas dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Mengapa kita mau hidup dalam intimidasi? Berdoa karena terintimidasi? Tidak. Kita tidak berdoa karena takut, berdoa karena kita percaya Tuhan jawab lebih daripada yang kita minta. Kita tidak berdoa karena kita takut dan ragu. Sebaliknya kita berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roh di dalam kita lebih besar dari roh dalam dunia ini. Saya dapat melakukan segala perkara dalam siapa? Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Amin.
Amin. Saudaraku yang kasih, apapun yang Yesus lakukan ketika setan mencobai dia di padang gurun, dia lakukan itu berdasarkan firman Allah. Yesus tidak menggunakannya sebagai seorang ahli biasa. Dia tidak menggunakan perkataan firman ibarat pedang, permainan pedang biasa. Tapi dia menggunakannya dengan membela dirinya dengan memperkatakan. Bahkan dia memberikan pukulan-pukulan dengan mengutip perkataan. Dengar saudara yang kasih, perkataan kita adalah pukulan kepada roh-roh jahat. Tapi juga pada saat yang sama, perkataan kita menciptakan dari firman yang kita ucapkan. Itu yang disebut pedang, saudara yang kasih, bermata dua. Untuk kepentingan kita dan menghancurkan musuh. Coba katakan, kepentingan saya dan menghancurkan musuh. Nah, itulah sebabnya kita harus berhenti bermain dengan hanya bertahan, tapi mulai menyerang. Amin, saudara. Bertahan itu artinya orang yang tidak mau berjuang. Kita terus menyerang dengan memperkatakan kata-kata firman. Kita harus berhenti membiarkan keadaan kita menghalangi kita dan menguasai kita. Sebaliknya kita mulai ambil otoritas atas situasi dan keadaan kita. Katakan kepada situasi dan keadaan kita. Amin, saudara. Say to your situation something to happen. Bicara kepada keadaan saudara. Seringkali saudara yang kasih, kita merenungkan apa yang terjadi sehingga bangun tidur pun malas, melangkah keluar kamar pun malas. Kenapa saudara? Karena kita mengizinkan kondisi keadaan, situasi dan keadaan kita berbicara kepada kita. Saudara yang kasih, dua kemungkinan yang terjadi dari salah satu. Kalau engkau membiarkan keadaanmu akan mendidik engkau. Tapi engkau berbicara kepada keadaanmu akan berangsur-angsur berubah. Satu kali belum, dua kali belum, tiga dan seterusnya. Saya percaya waktu Tuhan something happen. Amen. Ada istilah push, pray until something happen. Hari ini saya ganti word, speaking until something happen. Bukan saja berdoa sampai sesuatu, berdoa harus dilengkapi dengan memperkatakan sesuatu. Apa yang kita doakan itu yang kita perkatakan. Setelah berdoa untuk kesembuhan, berkata bahwa engkau sudah sembuh. Amin. Berdoa untuk diberkati, katakan engkau sudah diberkati. Amin. Berdoa untuk berhasil, katakan engkau sudah berhasil. Kalau engkau sendiri tidak meyakini jawaban doa untuk doamu, bagaimana mungkin yang lain bisa? Engkau orang pertama yang menerima jawaban doa itu. Berhenti berbicara tentang keadaan kita, karena keadaan kita berubah-ubah. Tapi iman tidak berubah. Amen. Iman menciptakan perubahan-perubahan. Katakan sesuatu kepada keadaan kita. Berhenti berbicara kepada Tuhan tentang masalah kita dan mulai berbicara kepada masalah kita tentang kebesaran Tuhan. Amin. Katakan, saya lebih dari penakluk. Katakan, saya lebih dari pemenang. Penyediaan lebih dari cukup. Katakan, yes, provision more than enough. Lebih dari cukup agar kelebihan itu Anda supply kepada orang lain. Itu yang saya percaya dan itu yang saya lakukan. Dimulai dari memperkatakan. Ketika kita mengklaim kemenangan yang telah diraih oleh Yesus Kristus di Kalvari, maka peristiwa 2000 tahun yang lalu terjadi lagi hari ini dalam hidup. Was become something presence. Yang dulu bisa terjadi sekarang karena kita memperkatakan. Perkataan kita ibarat internet yang menghubungkan peristiwa Kalvari terjadi lagi dalam dapur saudara, dalam kesehatan saudara, dalam uang saudara, dalam karir dan rumah tangga saudara. Katakan amin. Itu dia. Kita bukanlah pemenang, kita lebih dari pemenang dalam Kristus. Matius 16 ayat yang ke-18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan lihat selanjutnya bilang apa? Dan alam maut tidak akan apa? The gate of hell, pintu neraka tidak akan menguasai gereja Tuhan. Lalu orang bertanya, kenapa Turki yang dulu Antioquia, yang di sana orang Kristen pertama kali disebut, menjadi hancur hari ini? Kalau saudara baca sejarah hari ini, saya posting di saudara kalau baca, Antioquia telah meninggalkan kasih yang bermula. Bukan salah Tuhan, pilihan yang salah. Umat Tuhan,
Yesus menyatakan bahwa kemenangan kita saat dia berkata, aku akan membangun gerejaku dan gerbang atau pintu alam maut tidak akan menguasainya. Ada dua hal penting di sini, saudaraku yang kasih. Yang pertama, Yesus tidak berkata, engkau akan membangun gerejaku. Dia berkata, aku akan membangun gerejaku. Kata ganti adalah aku, dan gerejaku artinya gereja milik Yesus Kristus. Katakan VLC milik Yesus Kristus. Ya, VLC itu adalah sebuah sebutan, Victory Life Community. Dan Victory Life Community, we all belongs to Christ. Amen. Dan Alkitab berkata, gereja yang dibangun oleh Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh maut sekalipun. Alam maut, pintu neraka, yaitu kutukan, kemiskinan, kemeratan, kekurangan, kehancuran, tidak akan pernah bisa melawan engkau sejauh engkau berdiri pada posisi bahwa kita adalah gereja. Amen. Gereja yang dibangun oleh Yesus. Dua, dikatakan bahwa gerbang alam maut tidak akan menang. Haleluya. Gerbang alam maut, setiap kota itu ada gerbangnya. Setiap kota ada gerbangnya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Anda yang tinggal di kota Kupang, Anda yang tinggal di kota manapun, keselamatan kota itu ada di bibir mulut saudara. Melalui apa? Doa dan deklarasi. Dan doa, ketika Tuhan izinkan saudara berdoa, doalah saudara yang kasih. Kenapa? Karena dengan cara itu gerbang maut. Jadi saya usulkan saudara yang kasih, setiap kali saudara masuk di depan sana ke sini, itu adalah saya sebut gerbang pengharapan. Amin saudara. Masuk di VLC di sini di Virtual House. Di sana kita lewati dengan apa saudara? Gerbang pengharapan. Setiap orang datang sini selalu ada pengharapan. Amin. Nah saudaraku yang kasih, kita mulai berkata-kata. Sewaktu saudara keluar dari rumah saudara, saudara mulai memperkatakan perlindungan, keselamatan atas tempat itu. Menuju pekerjaan saudara berkata, menuju tempat ibadah saudara berkata, bahkan saudara dengan sengaja berbelanja dan keliling kota Kupang dan deklarasi. Haleluya, amen. Kita bukan saja berperang dari tempat, tapi kita berperang dari geografis, lokasi. Datang kepada lokasi, kita berdoa. Nah umat Tuhan, pada waktu Yesus melewati tempat itu dan di situ ada pohon ara, Yesus lakukan sesuatu on the spot. Bayangkan kalau Yesus jauh dari situ, Yesus tidak pernah tahu ada pohon di sana. Tapi Yesus juga melakukannya perjalanan dan dia berkata, lewati setiap tempat dan tempat yang menghalangi iman bertumbuh, perkatakan itu bubar dan tinggalkan. Amin. Saya perkatakan di tempat ini, tempat-tempat usaha di tempat ini yang tidak punya kepentingan kerajaan Allah, saya pindahkan ke laut dalam nama Yesus. Amin. Jangan berkata kepada gerbang itu tertutuplah, tapi perintahkan terbukalah. Jangan berkata waktu sudah selesai. Bibir mulutmu menciptakan waktu itu kembali. Rebut kembali. Amin. Jadi saudara lihat lewat tempat-tempat maksiat. Saudara ingat dulu peristiwa-peristiwa besar kita lewati di sini saudara yang kasih, ya. Lewati di tempat-tempat di kota kita, tempat-tempat saudara mungkin kita tidak punya otoritas seperti wali kota, seperti gubernur atau presiden, tapi otoritas kita dari berkata-kata datang dari Yesus yang menciptakan presiden dan wali kota. Amin. Anda bukan orang biasa kalau Anda memperkatakan perkataan-perkataan firman. Itulah sebabnya Alkitab menerangkan kepada kita, mulut kita diberikan otoritas. Gerbang adalah tindakan defensif. Artinya yang menahan, yang membela. Berarti menurut definisi ini, gerbang itu menyerang, bukan duduk merenung menunggu kemenangan datang. No way, go, something happen. Amen. Bertindak sesuatu terjadi. Saudara, ketika kita berlutut dan berdoa, kita sedang lakukan peperangan rohani. Amen. Tapi juga saudara, ketika kita berkata-kata, kita sedang memerintah menjalankan otoritas kita. Lutut dan mulut bekerja, lutut berdoa, dan mulut mulai mengeksekusi. Amin. Lutut artinya kita merendahkan diri dengan berlutut. Ketika kita berjalan, kita memproklamirkan, mendeklarasikan kebesaran Allah yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Umat Tuhan berdoa dan hadapi Firaun. Setiap orang ada, bilang kiri kanan, kamu ada Firaun ya. Lihat, Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan yang harus
kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Akan ada penghalang, rintangan dari sebuah visi dan tujuan Tuhan yang mau kita capai. Firaun ibarat penghalang, tantangan, rintangan. Firaun itu bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang-orang di sekitarmu. Firaun itu adalah gambaran dari roh-roh jahat di udara yang menahan kita untuk kupang go, kupang healthy, kupang prosper, kupang wise tidak akan pergi. Saudara yang kasih, dengar saudaraku, jangan pernah berkata, oh semua orang sudah berdagang, sama saja kita beli di sana. Semua orang sudah sehat, sama saja kita berobat di sini. Semua orang sudah mampu, sama saja. No way. Dengar, di balik sebuah visi yang hendak kita akan lakukan untuk meninggalkan legasi, di situ ada Firaun. Firaun tidak akan legowo untuk kupang go, kupang prosper, kupang wise, kupang healthy. Firaun bilang tidak, saya akan menghalangi mulai dari pemimpin-pemimpin bila perlu, supaya mereka jangan kupang go, mereka jangan kupang wise, mereka jangan kupang healthy, mereka jangan kupang prosper. Kenapa? Firaun tidak akan pernah setuju surga datang di bumi ini. Iblis tidak akan senang Anda sehat. Iblis tidak akan senang Anda bersatu dalam keluarga. Iblis tidak akan senang kalau anak-anakmu diberkati. Iblis tidak senang kalau kita dikenyangkan dengan umur yang panjang. Tapi kita tahu Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahan. Katakan seperti Yesus hidup, saya hidup. Come on. Yes. Apa yang engkau katakan, itu yang kamu nikmati. Kalau engkau tidak percaya, tidak terjadi. Kalau engkau bilang biar saja nanti, biar saja nanti. Semua ada di dalam tangan saudara dan mulut saudara. Umat Tuhan, ketidakcocokan cara berpikir kita dengan orang lain bisa menjadi Firaun. Mungkin pikiran saya berbeda dengan Anda, pikiran Anda pasti berbeda dengan saya, tapi saya mesti percaya berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika, amin saudara, amin. Keuangan dan sumber daya yang tidak memadai bisa saja menjadi Firaun di hadapan kita, tapi percayalah, iman tidak dibatasi dengan uang. Amen. Umat Tuhan, akan selalu ada Firaun yang menghalangi apapun yang Tuhan ingin dilakukan melalui dan di dalam hidup saya dan saudara. Firaun itu pasti ada. Kita semua memiliki orang-orang yang selalu tidak percaya. Orang-orang yang selalu berpikir tidak mungkin, tidak mungkin. Kita akan hadapi orang-orang yang hanya di sekitar kita, mungkin mereka percaya, mereka berdoa, tapi mereka tidak percaya kalau doa mereka dijawab oleh Tuhan. Satu-satunya untuk kita kendalikan situasi itu bukan menang, atau melawan, menyakiti, tapi kita mesti memperkatakan. Haleluya, amen. Karena ketika kita berdoa, doa mengendalikan Firaun. Haleluya. Apa saya katakan umat Tuhan? Doa mengendalikan Firaun. Firaun artinya apa? Tantangan, hambatan, rintangan, ketidakcocokan, ketidakcukupan situasi, ketidakmungkinan. Firaun tidak mungkin melepaskan Musa, tapi Tuhan punya cara melepaskan Musa. Mungkin saudara kasih uang kita seperti Firaun, jabatan kita seperti Firaun, pengaruh kita seperti Firaun, kondisi kita seperti Firaun, tapi Tuhan di dalam kita jauh bisa mengatasi Firaun. Haleluya. Tuhan tidak langsung mengatasi Firaun, Tuhan memakai Musa untuk mengeksekusi kekuasaan Tuhan atas Firaun. Amen. Saudara yang kasih, iblis berada di telapak kaki saudara. Penghalang, katakan rintangan penghalang ada di bawah kaki saudara. Katakan penghalang rintangan ada di bawah kaki saya. Amen. Saudara, dengan berkata-kata seperti itu kita menjadi ringan, kita menjadi legowo untuk mempersilakan Tuhan. Saudara tahu, keselamatan itu terjadi karena saudara berkata. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kecukupan terjadi, sukacita terjadi, penyelesaian konflik terjadi karena apa? Berkata-kata. Sebagaimana keselamatan Anda terima dengan berkata-kata karena percaya, persoalan hidupmu terjawab karena percaya dan berkata-kata. No different, tidak ada perbedaan. Itulah satu-satunya cara mengendalikan situasi yang merongrong kita. Umat Tuhan, setiap kali kita mungkin menjadi marah,
kita mengubahnya menjadi doa. Haleluya. Marah berubah jadi apa, saudara? Kadang-kadang kita marah, kita mulai berkata-kata, aduh tak lucu, orang Kupang bilang. Keceplos, perbaiki, saudara. Amen. Jangan keceplos terus, saudara. Remblong tuh bolehlah 1 tahun 5 kali, 1 tahun 5 kali itu 5 kali 1 tahun. Atau tidak pernah. Remblong artinya keceplosan bisa terjadi karena kita adalah manusia. Abraham dan Sarah yang kokoh, hebat saja pernah salah omong, ya kan? Abraham bilang, saya yang setua begini. Abraham bilang kepada Tuhan, Tuhan bilang, no, anak kandungmu sendiri. Artinya apa? Tuhan mau mengajarkan kepada Abraham, keceplosanmu, keteledoranmu tidak merubah rencana Tuhan. Ketika engkau percaya, Tuhan merubah engkau. Bilang kiri kanan, Tuhan ngerti kita kadang-kadang. Nah, lihat tuh Abraham. Abraham tipu bilang, Sarah tuh dia pun saudara saya. Tuhan maklumin. Nah, apakah kita juga kompromi seperti dengan sengaja? Bukan. Keceplosan-keceplosan yang kita alami, itulah keadaan manusiawi. Itu menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak kompromi dengan kebiasaan buruk kita. Tapi di tengah-tengah kebiasaan buruk kita katakan, Tuhan, Engkaulah pelepah dan perubah hidup saya.